Yang ketiga, sangat kita dan kami meminta dan mengundang Bapak Ibu sekaligus tentu ada informasi penting. Nah, informasi penting itulah yang perlu kami sampaikan. Yo nanti Bapak Ibu menanyakan. Sebab kalau dari anak masih tidak percaya, nah kita akan katakan. Nah, kemudian juga kita sampaikan dulu agenda-agenda yang akan dilakukan dan selama libur Jumat. Yang pertama yang perlu kami sampaikan, kami mengapresiasi kepada Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu adalah termasuk orang yang berjasa, orang yang memiliki perhatian, orang yang memiliki kepedulian bahwa agama Islam agama yudhiru qaumahu idza raja'u ilaihi. Anak-anak itu sudah menjadi orang-orang pilihan, orang yang menyediakan harinya satu keberkahan bagi keluarga. Sebab dari anak-anak jalan terdekat ayat-ayat Allah. Dari muncul anak-anak itu disampaikan ayat-ayat Allah. Dari mulut anak-anak itu mendoakan orang tua, Allah maghfirli Zunubi wali-walidayya Allah semalam. Ditambah yang sunnah Qabliyah dan Ba'diyah tentu berulang-ulang sering disampaikan. Ini adalah anugerah. Ini adalah keberkahan bagi Bapak Ibu yang memiliki santri, yang memiliki anak yang sudah memiliki mendoakan kepada Allah. Yang kedua, anak Bapak Ibu itu adalah menjadi khairah ummah. Nah, kasih besar Bapak Ibu, Allah Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 10, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya apa? Hendaklah ada di antara kamu, kata Allah, menjadi ummatan, menjadi umat yang terbaik, umat pilihan. Alhamdulillah anak kita lah wujud. Anak awak lah disarankan ke pesantren, anak kita lah jantan. Tentu ini adalah keberkahan bagi Bapak. Ini adalah keuntungan dunia akhirat yang tidak ternilai dengan yang ada di bumi, yang ada di langit. Tidak ternilai harganya. Meskipun timbangannya amin banyak, tetapi itu tidak ada artinya sama sekali seandainya kita tidak tanam. Itu tidak nyaman. Nah, mampir itu tanam, mampir itu nyaman adalah anak itu. Namun dia suang, namun itu doa selalu mendoakan. Aku yang perlu bersyukuri, tentu awak berkeinginan. Ibarat mana aku yang sampai ke ibarat mana aku yang sampai sampai Rasul. Tentu bagaimana kita menjaga, memelihara dan menyemangati anak-anak Allah. Nah, jadi nanti penunjuk kami sampaikan, ikulah yang akan kita berikan. Jadi nibur anak-anak Allah, insyaallah mulai hari ini Jumat Sabtu tanggal 9 dan mau balik ke pondok hari Jumat tanggal 15. Nah, jadi selama seminggu anak-anak Allah itu punya agenda, punya kegiatan khusus. Nah, sebab kalau anda awak perhatikan kegiatan khusus dan agenda apa, tidak berjalan, tidak terlaksana. Nah, jadi dengan kehadiran Bapak Ibu kami sampaikan sama-sama menaikkan Allah, sama-sama membawa dan sama-sama kita ingin kanan. Nah, kebiasaannya salat tepat waktu. Tiba di rumah, tentu Bapak Ibu akan menghadapi bahas sikap, bahas model dan respon berisian awak. Aku pula perlu awak pospa biru amalnya. Itu sabar.
Jangan lebih kurang kata-kata yang ikuan tu mungkin pesantren, ikuan pakai dai kok. Nah, mungkin masih asuh aja waktu yang sabar. Kalau di kata-kata aja, ada itu tidak tumbuh motivasi. Tapi yang tumbuh adalah muncul semangat yang membuat diri itu tidak berkeinginan. Nah, jadi tentu kekhawatiran, kekurangan itu kita antisipasi, kita jaga. Nah, jadi yang pertama di rumah anak-anak itu menjaga ibadahnya. Jadi nanti ada surat yang dibawa oleh orang tua kami. Jadi surat itu prosesnya diminta akan pulang. Jadi bisa pulang itu diteleponnya dari guru tanggal barang pulang jam barang itu tercatat. Kemudian hari Jumat besok tanggal 5 Walen dibawa ke itu. Nah kereta itu lah baisi. Yang dua pertama sudah pulang dibawa kembali. Yang kedua agenda kegiatan selama rumah. Jadi agenda kegiatan selama rumah yang pertama tadi adalah menjaga ibadahnya sholat. Habis kalau kita tanya di dalam buah dan lagi kita anak salat subuhnya bolong taruh. Zuhurnya lain sesekali. Asar atau 3 tulis di sini kita supaya bisa kita edukasi, bisa kita dialogkan dengan anak-anak. Nah, untuk tinggal 10 orang, kalau tinggal 10 orang, tentu rumah itu edukasi itu yang harus dipelajari. Sebab mendidik itu bisa sekali berbuat. Sebab mendidik itu sepanjang hayat. Qulubul ilma minal mahdi minal lahdi. Carilah ilmu itu, tuntutlah kaji itu semenjak dari ayunan sampai sekarang. Jadi memang nak mau pakai bosan rumus mendidik anak itu mendidik. Jadi ini kalau katakan nanti dia apa itu sebenarnya ada cerita bapak itu ini orang tua anakku yang sukses. Ayam ini orang tua yang sekali maja anaknya disiplin. Biasa sesuai dengan jadwal ajang tarawih itu nanti dididik, itu nanti sapi, itu nanti kafe dia orang tua anak tadi. Sehingga panggung, nak tampui dalam. Yang kedua, memang yang melakukan persiapan anak-anak. Yang barulah anak, kemudian mereka dalam segala sesuatu, kan? Kalau lebih kedua lah dari, tapi itu edukasi tadi. Itu bimbingan dari sampai ke anak latihan karakter. Muncul keinginannya bahwa sifat bersih itu muncul dari dalam, dari jiwanya. Tapi nanti akan mau menjadi karakter, menjadi pribadi. Yang ketiga adalah bahayanya steady ini atau rapinya ketiga, kan? Nah, ini cerita singkat cerita itu nanti dididik di orang tua dan diajarkan, kemudian disiplin, ibadahnya dan seterusnya. Jadi singkat cerita Bapak Ibu yang anak tadi mendapat kesempatan untuk melamar kerja. Jadi melamar kerja itu masuk ke sesi atau ke fase wawancara. Itu adalah fakta Bapak Ibu di perusahaan asing. Kalau ini itu diberikan. Nah, jadi kalau ditentukan apa sesi ini? Kegiatan, kegiatan tamu mulai datang pun antara lampir lah nampak atau itu di CCTV. Awal sih kok di CCTV apa itu? Tapi malaikat dengan tetap, ya kan? Nah, malaikat dengan tetap CCTV jangan tinggal sembahyangnya jangan lalu kerja ya tetap. Nah, jadi singkat itu Bapak Ibu santri yang berbahagia. Yang anak tadi yang lapang wah kali mulia lupa ada nasihat kata-kata dari orang tuanya. Saat ini proses wawancara tadi. Selamat datang di halaman
serah. Jadi yang anak tadi telah melakukan ayat menjadi nasihat dari orang tuanya. Nampak dia kan tua tu selalu kasera yang biar yang masuk ke dalam pot yang tampilan. Yang kedua nampak dia buku-buku bahasa Arab atau tampilan rapi, gambar temboknya rapian, yang susul. Nampak lampu duit rapian. Ternyata mereka tawajuh di nampak. Jadi singkat cerita nanti pada giliran ini diterima sebagai karyawan di perusahaan. Itu kasih banget. Ikut bicara. Asal percayanya lah masih mimpi. Tentu dengan dia tahu anak. Saudara kamu atau saudara aku diterima. Tidak pak. Di jalannya lah dibuka CCTV dari. Di jalannya. Mga kerja dari itu pak kalau dia sarung mana perlu servis pak. CS saja pak. Disampai. Itu adalah ajaran orang tua. Jadi kalau orang tua selalu menasihatkan, kalau nampak sampah, nampak sarung, tak dipakai dalam buang. Tanaman itu. Atau nak praktekkan tak bawa dia kebiasaan di pondokan. Dia nak bawa dia rajin itu. Tapi kalau rajin itu sebentar. Itu bolehnya. Itu boleh dia tak. Ini sebentar semua rumah nanti. Anak ketujuh aku dari ikut. Anak mana semua dari ikut. Anak kedua tu mulai belajar kata. Anak keempat anak kelima. Kau kita juga nanti. Anak kedua apa adanya anak kau Sabah itu dalam ajaran dalam prinsip dan nasihat dalam kultur. Jadi sesuatu yang membazir, sesuatu yang tidak berguna itu dijaga kepada akhirnya nampak ada anak praktikan buku menyusun dengan terbaik. Praktikan baik kalau susunan itu sampai itu adalah bahagian dari kebiasaan. Nah ternyata yang diharapkan orang itu punya Bapak Ibu. Kalau utak jangan repot. Kalau saking jangan saking, tapi nan kebiasaan itu, nan jiwa, nan kepribadian, nan karakter itu, itu nak bisa orang. Kalau buku saya baca, bisa dipelajari, tapi tuntunan didikan asuhan dari saya tahun kalau Bapak Ibu, dari saya 5 tahun lah, dari saya tujuan saya panjang ya. Aku lah menjadi murid pondok. Menjadi sekitar waktu dengan ketawanan. Nah, kami sangat yakin dengan Bapak Ibu berkomitmen dan bersungguh-sungguh mendidik anak-anak awak akan sampai ke titik itu nanti, akan sampai ke fase itu nanti. Betul lah Bapak Ibu, menunggunya itu. Antison itu sambil awak mengarahkan dan membimbing dan salah dalam. Sebab jujur Bapak Ibu dengan keterampilan yang anak-anak tadi ini pesawat ulang tadi itu adalah kreasinya menggunakan sarana-sarana lain untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah sekaligus berhibur hati. Ya kan ada lo jenuh tuh Bapak Ibu, kan mau apa jenuhnya di toko, kan teman tadi di bunda, kan malaysia di toko, kan pulang tadi. Tapi berseni akan diarahkan, dituntun. Dan kreasi ini tentu nanti adalah salah satu bentuk kreativitas anak-anak. Di samping bobot yang menjadi pokok dari keilmuan, di samping yang lain adalah yang lain. Artinya awal di pondok memberikan selengkap-lengkapnya, baik itu kompetensi untuk keilmuan, kompetensi untuk pengajian dan keyakinan, maupun kompetensi berkaitan dengan keterampilan. Ini kan bagian dari keterampilan hidup. Yang jelas anak-anak itu adu kepandaian, adu sesuatu yang bisa ditonjolkan. Inilah yang kita harapkan. Makanya Bapak Ibu, aku yakin anak-anak itu adalah orang terbaik setelahnya. Dari laporan guru, dari pelajaran kami, anak-anak orang terbaik setelahnya. Sampai-sampai yang dalam Bapak Ibu, tinggal orang nanti panggung.
Nah, jadi nanti di rumah kegiatan awal yang pertama adalah menjaga ibadahnya sholat. Nah, kalau Bapak Ibu kita ingin ya, ayolah, Hasan, asuh yang berdoa. Kalau barunya sore imam, aku akan sampai kagum-kagumnya itu. Itu yang kegiatan di rumah sholat. Itu ditandatangannya dalam buku nanti. Sholat ibadah di rumah, rasulnya. Yang kedua Bapak Ibu, kegiatan anak-anak di rumah yang ada jadwal dan ada isinya nanti adalah silaturahmi. Silaturahmi itu adalah mengunjungi keluarga terdekatnya, mengunjungi rumah dongeng, rumah mahuwe, rumah maangahe, rumah munjue. Pokoknya lihat dong rumah-rumah kerabat terdekat ini kunjungi. Maka tidur senang, nanjale tidur situ anak aku suruh mendoa. Mendoa. Doa perawa doa. Itu langsung mendoa. Sekaligus mematangkan dan berdasarkan anak bisa berinteraksi. Bisa berkomunikasi dan berugi lewat. Maka besoknya, kosobo, bisa berkomunikasi, bisa orang. Itu kan ada dialog. Beko bisikan bunga itu. Beko, tolong sampai belajar di. Untuk ilmu sebetulnya asalnya beko beko no. Beko ada yang benar jadi. Kau hasil tanya benar ya. Beko asalnya artinya dimotivasinya. Itu contohnya kok gitu kan. Jadi kadang-kadang kan ada dorongan seperti itu sangat banyak pandangan Bapak Ibu. Kalau dulu orang tua nampak anak-anak belajar di pondok di motivasi itu. Kamu mengalami itu pakai oleh lakukan menunggu kemana kau? Pakai kau sakit dong. Kau boleh aja sini. Ya kan tentu ya ada. Nam semua ada tuh kan makan dong dan mana. Tapi sakit. Sampai kini kebayang aku. Pokoknya awal kita cekek gini dan Bapak Ibu itu bawahnya. Nah cekek ada lapor ada merasa kurang ya. Aku tidak sakit itu apa yang baik. Itu buktikan langsung sampai sini. Jadi ada tolong. Jadi nanti itu menjadi kemudian yang menjadi bawahannya. Kau nanti agenda rumah nyeting mulai berang terikan. Sukunya mampakan. Sebuah mengawal kue, sebuah memakai, sebuah menjual, itu bisa sedek dan patah. Oh ini pak, iya ya. Itu. Awak kecewa kalau menolong ke mana kalau di patah-patahnya. Kalau bukan ini, agak dia nus ini kawal aja ini. Kalau nanti papa kau, iya nentakan alo, dan anak jadi tentara aja rumah. Bisa bu, di sekolah jadi tentara semua. Bisa, ya tentu harus suara. Kini tidak ada tempat teh dong. Mana tentara jadi presidennya bisa jadi presiden. Kalau mau wahid itu kan pesantren tuh, dulu kok salung boleh loh mah. Walaupun buruan beda orang, tapi orang ini hargai. Berkali akhirnya mau amin. Pesantren tuh, itu nih contoh Tidak kacau mewah Bapak Ibu. Jadi olah Bapak Ibu. Nah jadi benar Bapak Ibu. Lihat khususnya mengambil saja secara pergaulan ini. Jadi anak-anak itu bisa mengelak. Tentu masa perkembangan itu perlu diperhatikan. Nah jadi itu kegiatan angkat di rumah silaturahmi, mengunjungi keluarga-keluarga terdekat. Yang ketiga, kegiatan anak rumah adalah tahsin dan tahfiz. Kalau bisa Bapak Ibu yang membimbing, yang hanya lantaran dapat jadi tolong baca Quran minimal sehari itu 1 halaman minimal tahsin. Kalau dapat, jauh ke rumah itu ada ustaz, ada guru-guru, ada yang lain yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan belajar baca Al-Quran. Ya artinya belajar itu kan harus terbuka, selalu meningkatkan kompetensi. Nanti di web buktinya ada tanda tangannya. Kalau misalnya turun kalau tidak siapa sarankan.
Nah, yang sampai kegiatan anak rumah adalah ceramah. Nah, koyo kita kawanan nih, pai kasulo tu satu loh yang mana, koyo sang yang ceramah ya, koyo sama yang mana, gimana ya kita mana, ayo kita apa pasti itu. Nah, dengan awak menyiapkan seperti itu, artinya nanti alat ke arah seperti nanti anak terus skema dalam pendidikan. Jadi untuk selama seminggu ini, mulai hari ini sampai hari Jumat besok, anak-anak betul-betul kegiatan di rumah. Tentu melalui forum ini, melalui penyampaian ini, kami harapkan, kami minta sama-sama sangye itu, kita niat dulu. Kalau lapar niat, kalau rencana itu kan mudah-mudahan. Niat ada doa, keinginan ada doa. Lalu ini sampai di kapan ada. Nah, pun niat ada doa, nampak dari doa. Tujuan jalan maksimal, jalan sebaik-baiknya yang akan menuntun, akan memberikan ya bimbingan kepada Babalik hari Jumat besok tanggalnya Babalik. Langsung di Sikoko buka bersama. Jadi anak-anak tiba hari Jumat besok. Tuh aja buka sama sekali. Kau diantar dengan doa sekolah itu buka sama sekali. Untuk buka bersama hari Jumat itu bawa bakar rumah. Bakar terbaik. Nah, bekal yang terbaik rumah bawa itu dan buka hari Jumat. Mau pertama risiko. Kalau katakan makan siapanya, kan? Awal makan siapanya, awal siapa siapa kemarin. Nah, bawa risiko jadi berbuka bersama hari Jumat. Jadi kalau nak satu anak berbuka hari Jumat, berarti anak awal nak pulang lagi makaraya risikonya. Nah itu kesampaiannya. Jadi siapa nak tiba berbuka bersama hari Jumat tanggal 21, berarti dia nak pulang lagi. Berarti Bapak Ibu alasannya itu nggak pulang nak rayu sepunya semua rayu boleh pemimpin. Kalau ingin, nah kalau mau adalah nak dia sekolah rayu ada. Nah dan tipu dari dunia tapi ada tipu dua beda dong simin rayu lah. Nah simin rayu rayu pulang lo jadi tipu kan karena itu awak nanti disiplin. Jadi pokoknya saya cuma ketika kalau Tuhan, kalau sekian agama itu biar bilang biasa bersama sentrum. Besok itu kita angkat itu lawan kecuali nak dua, nanti tiganya sudah kita ya sekian. Pokoknya punya sekian ada sudah berarti buku itu. Ayo nanti. Masa sekarang rayu tapi kue apa di sini? Kan anak tapi kue. Bapak Ibu yang terhormati, nah agenda ini sebenarnya adalah bagian dari pendidikan itu supaya anak-anak bisa kita pimpin, bisa kita arahkan bagaimana nanti. Kemudian dalam kesempatan ini. Nanti setelah acara forum ini, nanti anak-anak kita tuh bersama dengan guru bersama dengan lokal masing-masing. Jadi nanti ada pesan-pesan singkat yang disampaikan dari guru, bahwa kepesan anak-anak awal, kemudian bahwa kita lupa, bahwa kita menunjuk, sebab tentu 24 jam anak-anak, 24 jam bukan waktu yang singkat. Ini berkembang hari. Dulu sekarang dulu yang yang gua kasih sekarang gua nanti akan bikin jadi kadang banyak penanganan nanti anak sekolah kelas 5 anak sekolah banyak penanganan apalagi lah saya bilang jalannya begini loh begini tetap tahu apa anak begini itu cuma begini loh ya tanyakan dosen dulu pertama ya surahnya dan doa. Pokoknya dalam kitab itu kitab yang pembicaraan bab ketika alat tiga mantap sayangnya mantap kitab buyutnya salve mantap ibadahnya mantap hududnya baru nanti kita nikah sama lo jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nama sebuah jemaat itu kan terakhir
Passport jo tunangan, passport jo putri, calon junjungan dari kan, calon pasangan dari laki-laki. Jadi yang hal-hal seperti itu perlu dibahas. Sama esok kiri dong. Sampai itu masa-masa remaja, ada masa-masa bunga-bunganya, ada masa-masa yang khayalan. Dan anak itu punya khayalannya tuh, adalah tapi kita bimbing khayalannya itu, kita tuntun, kita arahan karena yang khayalannya kan mungkin lain. Khayalannya mungkin punya kadang-kadang nggak tempus ya kawan, aku nanya belajar, kalau gunanya kita bersama, gunanya kita berkomunikasi supaya tertuntun, supaya terarah dan bisa terakhir dalam forum ini kami ingin doa segenap keluarga besar pesantren mungkin sekali lagi Bapak Ibu mohon maaf lahir dan batin, semoga sehat dan diberikan kekuatan menjalankan ibadah dengan sebenarnya. Kita saling memaafkan. Ya Bapak Ibu. Akhirnya kami tutup, mudah-mudahan kita bisa pulang dengan selamat dan berjumpa nanti pada waktu yang lain. Dan sebelum kami akhiri, perlu kami sampaikan tentang agenda anak sebulan pertama. Yang pertama ziarah dengan makam-makam guru yang memiliki silsilah ulama dengan kita. Yang kedua adalah proses ujian. Jadi ujian ini baru selesai tapi belum melapor. Jadi melapornya nanti kita pulang Idul Fitri. Jadi anak awal seorang paling lama di Singapura seorang sampai paling hari setelah banyak teman. Paling lama yang berumur 1 hari, tapi sebenarnya hari. Nah sekarang hitungnya dari Jumat dengan kembali. Nah kemudian adalah nanti program-program ziarah akbar melibatkan orang tua. Nanti kita susun rencana kalau jadwal ziarah sebelum kami sampaikan ke orang tua. Atau misalnya aku sebetulnya paigo gitu bersama-sama. Ada nada kehe, ada nada jawabnya. Ada dia menjadi wacana ya. Itu usul nanti. Kalau banyak makan ganti itu tidak bisa dimulai harinya kan satu setahunnya akan datang disusun. Direncanakan di setiap malam tahapan. Baik Bapak Ibu, itu dulu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Selamat menyambut bulan suci Ramadan dan selamat menjalankannya. Dan selamat jalan Bapak Ibu dengan anak-anak kami yang di cintai. Insyaallah kita sehat dan diberikan keberkahan. Insyaallah kita bersyukur hari Jumat tanggal 4 Demikian akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.